Kalau mimpimu belum tercapai, jangan pernah mengubah mimpinya, tapi ubahlah strateginya. Pertemuan daring yang keempat ini, Bapak harap strategi-strategi itu sudah ada kalian buat dan kalian jalankan satu persatu. Agar apa? Agar tidak ada kata penyesalan di kemudian hari. Di pertemuan daring hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menerapkan operasi komposisi pada fungsi dengan tulus untuk melakukan pekerjaan dengan tidak bersungut-sungut. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sifat fungsi komposisi dengan sederhana untuk mengemukakan pendapat dengan jelas. Terima salam Bapak, salam sehat, salam SFT. Semangat fraternitas. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu fungsi komposisi. Sebelum memasuki fungsi komposisi ini, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, ada katanya fx sama dengan x tambah 1. F2 itu apa maksudnya? Oke, beberapa di antara kalian mungkin sudah tahu kan? F2 ini artinya apa? Gantikanlah nilai X dengan 2. X tambah 1. Siapa yang ada X-nya? Kan ini. Berarti sama dengan apa? Gantikan X dengan 2. Berarti ini X. Ganti dengan 2. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Kalau ada kata di sini F X itu sama dengan X kuadrat, F min 4 itu sama dengan berapa katanya? Gantilah X dengan min 4. Berarti min 4 kuadrat sama dengan berapa? 16. Begitulah dia. Jadi fungsi komposisi ini pun nanti seperti itu. Tugas kita yaitu memasukkan. Berarti harus pandai. Begitu kan? Oke, kita lanjutkan dengan pengertian. Pengertian dari fungsi komposisi itu ialah penggabungan operasi pada dua jenis fungsi hingga menghasilkan fungsi baru. Bagaimana simbol fungsi komposisi ini? Operasinya yaitu seperti ini. Dibaca apa? Dibaca komposisi atau bundaran. Ini dibaca apa? F bundaran GX. Bagaimana cara mengerjakannya jika kalian menemukan bentuk seperti ini? Berarti langkahnya ingat, G dimasukkan ke F. G dimasukkan ke F. Dengan kata lain, kita buat seperti ini. G dimasukkan ke F. Fungsi yang ada di GX ini kita masukkan ke fungsi F. Seperti ini nantinya. Kalau ada bentuk seperti ini berarti F kita masukkan ke G, ya. Fungsi fx kita masukkan ke G. Itulah dia. Kita masuk ke syarat dua fungsi dapat dikomposisikan. Bagaimana syarat dua fungsi dapat dikomposisikan? Syaratnya itu apabila irisan antara range dari fungsi pertama dan domain dari fungsi kedua bukanlah himpunan kosong. Range dari fungsi pertama diiris dengan domain dari fungsi kedua itu tidak sama dengan himpunan kosong. Misalnya, ada fx sama dengan 3x tambah 2. Gx sama dengan 2 kurang x. Ini RF-nya apa? Fungsi linear. Ingat, RF berarti Y elemen bilangan real. Kalau ini domain, katanya domain untuk fungsi kedua, berarti domain DG fungsi linear juga. Berarti X elemen bilangan real. Ini diiris, RF diiris dengan DG. Apa hasilnya? Kan ada hasilnya kan? Yaitu elemen bilangan real.
Karena ada berarti dia tidaklah himpunan kosong. Berarti fungsi ini, kedua fungsi ini dapat dikomposisikan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Katanya di sini fx sama dengan 3x tambah 2, gx sama dengan 2 kurang x. Tentukanlah yang A, f bundaran gx, B, g bundaran f, yang C, g bundaran g. Mari kita selesaikan dulu yang A. F bundaran gx itu sama dengan apa tadi? F gx. Nah, sekarang kita lihat. Kita buat dulu f, gx-nya berapa? 2 kurang x. Ini dulu langkah pertama. Kalau ada f bundaran g berarti f gx. Masukkan dulu nilai gx-nya. Kemudian nilai gx ini sama seperti gini tadi. Fx katanya ini x kuadrat, berarti siapa pengganti x? Negatif 4. Negatif 4 itulah kita masukkan ke x. Sekarang F2 kurang X. Berarti 2 kurang X ini adalah pengganti nilai X. Nilai X di mana? Nilai X di Fx. Ngerti? Mungkin ribet ya kalau kita bilang-bilangkan. Sekarang kita masukkan aja lah. Fx katanya kan 3x tambah 2. Berarti setiap ada X kita ganti dengan 2 kurang X. Berarti kita buat 3 ini X. X kita ganti dengan 2 kurang X tambah 2. Oke, ini memasukkannya harus pandai. Sekarang kita kalikan ke dalam. 3 kali 2, 6. 3 kali negatif X, negatif 3X. Ini tidak ada. Langsung saja tambah 2. Yang sejenis kita jumpakan. Berarti negatif 3X tidak ada kan kawannya? Berarti negatif 3X, 6 tambah 2. Tambah 8. Beginilah dia. Selanjutnya yang B katanya apa? G bundaran Fx. Kita buat berarti G Fx. G Fx-nya berapa? Lihat soal. 3x tambah 2. Kemudian G, fungsi G 2 kurang x. Berarti x ini nanti kita gantikan dengan 3x tambah 2. Bapak buat tinta biru biar ngerti. 3x. Salah. Kita mau masukkan ke fungsi gx. Berarti 2 dikurang x. X-nya ini kita ganti dengan yang dalam ini. Oke, berarti 3x tambah 2. Selanjutnya kita selesaikan. Berarti 2 negatif kali 3x. Negatif 3x. Negatif kali positif 2, negatif 2. Bisa ya dicoret 2 kurang 2 kan 0? Boleh. Berarti tinggallah negatif 3x. Oke, kita lanjutkan sekarang yang C. G bundaran gx. Berarti ini apa maksudnya? Berarti maksudnya G gx. Bukan GGS, ganteng-ganteng serigala. Ini G, GX. Masukkan lagi, tulis G dulu. GX-nya siapa? 2 kurang X. Sekarang G. G apa fungsinya? 2 kurang X. Berarti gantilah X dengan 2 kurang X. Berarti 2 kurang X-nya masukkan. Ini kan X. Masukkanlah yang di dalam kurung ini. Berarti 2 kurang X. 2 negatif kali 2, negatif 2, negatif kali negatif X, positif X. 2 kurang 2, 0, tinggallah si X. Begitu dia caranya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x kurang 1 dan gx sama dengan 2x kuadrat tambah 3. Nilai komposisi fungsi g bundaran f dalam kurung 1 itu sama dengan berapa? 12, 11, 9, 8, atau 7. Mari kita selesaikan. Katanya fx-nya berapa? Fx-nya 3x kurang 1. Gx-nya 2x kuadrat tambah 3. Yang ditanya G bundaran F dalam kurung 1. Sebelum kita tahu yang 1, kita carilah dulu G bundaran F X. Itu dulu langkah pertama. Jangan langsung kalian masukkan 1.
Kayak tugas-tugas kemarin, cari dulu X, baru nanti gantilah X dengan 1. Gitu dia. Berarti kalau G bundaran Fx itu sama dengan G Fx. G Fx-nya berapa? 3X kurang 1. Selanjutnya, G-nya 2X kuadrat tambah 3. Berarti masukkanlah atau gantilah X dengan 3X kurang 1. Mari kita ganti. Berarti 2X kuadrat. Berarti X kuadrat ini masukkan X-nya. 3X kurang 1. Ini kan udah jadi X kuadrat. Ini dia. Tambah 3. Ngertinya kan? Setiap ada ini, itulah pengganti si X. Gitu dia. Berarti gantikanlah X yang ada di G dengan 3X kurang 1. Itu aja kata kuncinya. Kalau ini udah tinggal pandai-pandai lah. 2 kali 3X kurang 1 kuadrat. Ini kan sudah Bapak jelaskan kan? Berarti 3 kuadrat 9. X kuadrat. X kuadrat. Masukkan kuadrat 2-nya ini kalikan ke dalam. 2 kali negatif 1. Negatif 2. Kali 3X. Negatif 6X. Negatif 1 kuadrat. Positif 1. Nah, begini dia. Tambah 3. 2 kali 9X kuadrat. 18X kuadrat. 2 kali negatif 6X. Negatif 12X. 2 kali 1. 2. Positif ya. Tambah 3. 18X kuadrat kurang 12X tambah 5. Inilah untuk G bundaran Fx. Sekarang kita selesaikan yang ditanya G bundaran F dalam kurung 1. Berarti masukkanlah 1 untuk pengganti X. 18 kali 1 kuadrat kurang 12 kali 1 tambah 5. 18 kali 1 kuadrat 18. Kurang 12 kali 1 12 tambah 5. 18 kurang 12 6. 6 tambah 5 11. Maka jawabannya adalah B. Kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini ada 3 dia. Lebih menarik, ya kan? Jika Fx sama dengan 2X, Gx sama dengan 3X kurang 1 dan Hx itu sama dengan X kuadrat, tentukanlah yang A, F bundaran G bundaran H, yang B, G bundaran H bundaran F, yang C, H bundaran F bundaran G dalam kurung 2. Mari kita selesaikan dulu yang A. Yang A katanya F bundaran G bundaran H X. Ini sama dengan F G H X. Gini kan? Gampang lah kalau mengubahnya ini. Sekarang F biarkan dulu, G biarkan dulu, H ganti. Jangan pingsan ya napas Bapak ya. H yang mana? X kuadrat. Sekarang F biarkan, masukkan X kuadrat ke G. G 3X kurang 1 berarti 3X kuadrat kurang 1. Begitu dia. Selesaikan dulu biar cantik. Berarti 3X kuadrat kurang 1. Sekarang 3X kuadrat kurang 1 ini masukkan ke F. Enak kali pelajaran kali ini ya. Memasukkan gampang dong. F masukkan 2X katanya. Berarti 2X. X-nya tadi ganti dengan 3X kuadrat kurang 1. Sekarang tinggal kalikan ke dalam. 6X kuadrat 2 kali negatif 1 negatif 2. Inilah dia. Inilah menghasilkan fungsi baru tadi kan. Selanjutnya yang B kita selesaikan. G bundaran H bundaran Fx. Ya kan? Sama dengan G H F X. Itu dia. Selanjutnya G biarkan dulu, H biarkan dulu, F kita masukkan 2X. Sekarang G kita biarkan, 2X kita masukkan ke H. H-nya mana? X kuadrat. Berarti 2X kuadrat. Kita selesaikan. G dalam kurung 2X kuadrat berarti 4X kuadrat.
Sekarang 4x kuadrat masukkan ke G. G ini berarti ganti x-nya dengan 4x kuadrat. 3 kali 4x kuadrat kurang 1 sama dengan, selesaikan, 3 kali 4x kuadrat 12x kuadrat kurang 1. Ini pelajaran paling Bapak suka waktu SMA kemarin. Jadi kalian pun harus bisa suka ya. Yang C kita kerjakan. Nah, dalam kurung 2. Kalau dalam kurung 2 berarti kita harus cari dulu dalam kurung X. Berarti H bundaran F bundaran G dalam kurung X dulu ya. Baru nanti masukkan kedua. Sekarang H F G is. Pandainya kalian. H biarkan dulu, F biarkan dulu, masukkan G. G-nya mana? 3x kurang 1. Jangan lupa kurungnya untuk menutup, biar dia tidak kedinginan. H biarkan dulu, masukkan 3x kurang 1 kemana? Iya, ke F. F 2x katanya. Ini F 2x berarti 2 kali x. X-nya 3x kurang 1. H biarkan dulu, ini kita cantikkan dulu. Berarti 2 kali 3x 6x. 2 kali negatif 1 negatif 2. Sudah dapat. Berarti masukkanlah 6x kuadrat 6x kurang 2 ini ke dalam H. Berarti H katanya x kuadrat. Berarti 6x kurang 2 kuadrat. Itulah artinya kan, x kuadrat. Kita gantikan x-nya ini dengan 6x kurang 2. Bagaimana menyelesaikannya ini? 6 kuadrat 36. X kuadrat 2 kali negatif 2 kali 6x. Kita masukkan ke dalam. Setelah kita kuadratkan ini, kalikan kuadratnya ini ke dalam. Berarti 2 kali negatif 2 negatif 4 kali 6x negatif 24x. Sekarang ini negatif 2 kuadrat berarti positif 4. Disinilah kalian banyak salah kemarin. Selanjutnya kita yang ditanya apa? H bundaran F bundaran G dalam kurung 2. Gantilah setiap nilai X dengan 2. 36 kali 2 kuadrat kurang 24 kali 2 tambah 4. Berapa ini yuk? Yang tahu silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar dengan format nama, kelas, jawaban. Kita lanjutkan yaitu sifat-sifat fungsi komposisi. Sifat yang pertama itu tidak berlaku sifat komutatif. Kita buktikan bahwa benarlah sifat komutatif ini memang tidak berlaku di fungsi komposisi. Kita buktikan dengan contoh soal saja. Fx kita mau angka berapa ya? Yang simple-simple saja, x tambah 1. Gx kita mau x kuadrat. Kita buktikanlah sifat ini benar. Karena orang matematika itu pandai membuktikan. Membuktikan rumus aja dia bisa, apalagi membuktikan cintanya. Asik. Jadi kalian harus mengambil nanti pacar kalian orang matematika. Sudah? Kita mulai. F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Ini tadi kayak mana kita lakukan. Berarti F Gx itunya artinya ini kan tidak sama dengan G Fx. Masukkanlah. Berarti F dulu, Gx-nya berapa? X kuadrat. Tidak sama dengan, ini dulu ya kita kerjakan. Berarti X kuadrat kita masukkan ke fungsi F. Fungsi F, X tambah 1. Berarti X kuadrat tambah 1. Nah, gini dia artinya kan. Kita gantikan Fx-nya. Berarti ini sama juga dengan X kuadrat tambah 1. Selanjutnya, tidak sama dengan G. Fx-nya berapa? X tambah 1. X tambah 1 ini kita masukkan ke dalam G. G-nya X kuadrat. Berarti X tambah 1 kuadrat. Berarti X kuadrat. X kuadrat 2 masukkan ke dalam. Kali 1 kali X. Berarti tambah 2X. Positif 1 kuadrat. Berarti positif 1.
Benarlah kan, X kuadrat tambah 1 kan tidak sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Maka benarlah sifat ini. Berarti di fungsi komposisi memang tidak berlaku sifat komutatif. Oke, sifat yang kedua akan bersifat asosiatif, di mana F bundaran dalam kurung G bundaran H X itu sama dengan F bundaran G bundaran HX. Kita lihat. Berarti di sini F G HX. Ini artinya kan? Kalau yang di sini F G HX. Berarti kan sama. Coba buktikan. Dengan contoh soal seperti ini, terserah mau gimana saja soalnya, tapi bolehlah Bapak buatkan. Fx-nya itu X tambah 1 juga, Gx-nya X kuadrat, Hx-nya 2X. Coba kalian buktikan ini, benarkah sifat asosiatif ini berlaku di sifat fungsi komposisi. Jadi PR-mu nomor 1, buktikan dengan contoh soal dengan ini, Fx-nya ini, Gx-nya ini, Hx-nya ini, sifat ini benar. Buktikan. Itu PR nomor 1. Kita masuk ke sifat yang ketiga. Apabila fungsi identitas Ix sama dengan X, biasanya identitas itu dilambangkan dengan I, maka akan berlaku F bundaran Ix itu sama dengan I bundaran Fx. Mari kita buat. Berarti ini kan maksudnya F Ix, ini I Fx. Ya kan? Katanya Ix itu sama dengan X. Berarti Ix sama dengan X. Nah, kita masukkanlah Fx ke fungsi I. Ix katanya kan X, berarti gantilah X dengan Fx. Berarti pun ini Fx. Kita masuk ke pembuktian. Kita buktikan dengan contoh soal. Kita misalkanlah Fx itu sama dengan X tambah 1. Ix tetap X. Oke, kita masukkanlah dia ke sini F. F Ix itu sama dengan I Fx. F Ix tadi X. Oke. I Fx juga berarti masukkan Fx ke dalam X. Berarti Fx juga. Fx X tambah 1. Ya kan? Fx juga X tambah 1. Berarti ini benarlah fungsi identitas itu berlaku di sifat-sifat fungsi komposisi. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas, lakukan apa yang diminta tugas. Agar apa? Agar nilai kalian maksimal. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak jika keluar dari rumah. Salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan